Hai rekan RCK, RCK English Proficiency Test adalah simulasi dari tes prediksi PBT atau Paper Based Test TOEFL, atau dalam bahasa kita adalah tes TOEFL berbasis kertas. Berikut ini adalah panduan dari English Proficiency Test TOEFL Practice Test untuk PTPN yang akan dilaksanakan. Online test akan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan link Google Form yang akan diberikan oleh admin RCK. Tes ini dilakukan dengan 3 sesi ujian, yaitu listening, structure, dan reading, dan memakai simulasi tes TOEFL. Memiliki rentang nilai atau skor dari 310 hingga 677 sebagai nilai paling maksimum. Tes ini berlangsung selama 2 hingga 2,5 jam dibagi ke dalam 4 bagian. Bagian kemampuan mendengar merupakan tes yang pertama dan berlangsung selama 30 sampai 40 menit dengan total pertanyaan sebanyak 50 soal. Bagian pertama dari bagian mendengarkan mempunyai rekaman suara yang pendek dan juga pertanyaan mengenai rekaman tersebut. Bagian yang kedua mempunyai rekaman suara yang lebih panjang. Bagian kedua adalah bagian structure and written expression, mengisi kolom kosong dengan kalimat-kalimat dan menemukan bagian yang salah dalam tulisan yang disediakan. Bagian ini berlangsung selama 25 menit. Bagian ketiga adalah kemampuan membaca dan berlangsung selama 55 menit. Bagian ini terdiri dari beberapa paragraf bacaan dalam panjang yang berbeda dan pertanyaan mengenai paragraf tersebut. Untuk content and structure-nya adalah seperti berikut ini. Untuk section 1, listening comprehension, part A, question number 1 to number 30, part B, question number 31 to 37, part C, question number 38 to number 50. Kemudian section 2, structure and written expression. Untuk structure, question number 1 to number 15, written expression, question number 16 to number 40. And section 3, reading comprehension, question number 1 to number 50. Oke, berikut ini adalah contoh dari ketiga section tersebut. Yang pertama adalah section 1, listening comprehension, part A, kemudian akan berlanjut ke part B, dan juga part C. Oke, kemudian untuk yang section 2 atau structure and written expression, ini dimulai dengan structure, kemudian dilanjutkan dengan written expression. Dan sesi yang terakhir yaitu section 3 adalah reading comprehension. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, nomor 1 sampai nomor 50. Oke. Dan berikut ini adalah contoh dari bentuk online test. Anda akan melihat halaman pertama berisi data diri. Nah, data diri ini harap dilengkapi, mulai dari nama, kemudian alamat email, nomor telepon yang terkoneksi dengan WA, kemudian nama perusahaan lengkap. Lalu, Anda akan melihat section 1. Oke, silakan nanti diklik linknya untuk mendengarkan audio untuk section 1. Untuk pertanyaannya, part A, kemudian silakan dijawab pertanyaannya. Setelah selesai dijawab, nanti akan ada kolom submit. Silakan nanti jika sudah selesai, diklik kolomnya. Oke. Kemudian untuk section 2, ini juga sama. Nanti silakan dijawab pertanyaannya. Kemudian nanti jika sudah selesai dan sudah yakin dengan jawabannya, boleh diklik submit. Untuk section 3, ini juga sama. Mengenai reading comprehension, akan ada paragraf dan pertanyaan. Kemudian jika sudah yakin dengan jawabannya, silakan diklik submit. Oke. Selanjutnya yaitu ini adalah gambaran pengertian CEFR dan English Prediction Test. Oke. Untuk band C1 yaitu TOEFL ITP kisaran 627, kemudian B2 543, B1
460 dan A2 337. Untuk skor 310 ini merupakan tingkat dasar atau elementary. Kemudian 420 tingkat menengah bawah atau low intermediate, 480 yaitu tingkat menengah atas atau high intermediate. Kemudian 526 adalah tingkat mahir dan 677 adalah level advance atau tingkat advance. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah CEFR. CEFR adalah kepanjangan dari Common European Framework of Reference. Anda akan melihat 6 tabel. 6 tabelnya yaitu terdiri dari beberapa skills, listening or speaking, reading, dan juga writing. Oke, untuk level C2 for listening and speaking skill can advise on or talk about complex or sensitive issues, understanding colloquial references, and dealing confidently with hostile questions. For level C1, can contribute effectively to meetings and seminars within own area of work or keep up a casual conversation with a good degree of fluency, coping with abstract expressions. And for B2, can follow or give a talk on a familiar topic or keep up a conversation on a fairly wide range of topics. For B1, can express opinions on abstract or cultural matters in a limited way or over advice within a known area. And understand instructions or public announcements. For A2, can express simple opinions or requirements in a familiar context, and for A1 can understand basic instruction or take part in a basic factual conversation on a predictable topic. Oke, good luck everyone. Selamat mengerjakan tes dan salam progres.